Baik, saudara-saudara, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini di Indonesia tanggal 24 September 2025, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari chapter 8 atau khotbah ke-8 A.T. Jones di Battle Creek tahun 1893. Dan ini di chapter 8 ini adalah pertemuan yang ketiga ya dari pertemuan ketiga dari chapter 8 ini. Baik, saudara-saudara, sebelum kita akan mulai atau melanjutkan kita punya pelajaran, kita akan sedikit review apa yang sudah kita pelajari untuk dua pertemuan pertama. Jadi ini judul besarnya. Sebenarnya ini tidak ada judul, tapi kalau kita lihat secara menyeluruh, ini tentang kasih persaudaraan ya dan hujan akhir. Dan kita melihat apa yang dibilang Ate Jones di sini bahwa ini tanda-tanda yang terjadi menunjukkan bahwa Kristus atau Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Ini semua tanda-tanda baik di alam maupun dari kejadian-kejadian di sekitar kita, negara-negara di mana ada peperangan, menunjukkan bahwa sudah sangat dekat ini kedatangan Tuhan. Tetapi umat Tuhan kebanyakan lebih fokus kepada apa yang terjadi di luar sana, di mana mereka lebih fokus atau lebih takut akan adanya perang, akan adanya penganiayaan yang sudah tidak lama lagi akan menimpa mereka. Tetapi mereka tidak kurang peduli atau kurang fokus kepada diri mereka sendiri atau apa yang terjadi di dalam. Umat Tuhan lebih fokus kepada apa yang terjadi di luar daripada apa yang terjadi dalam diri mereka. Karena sebenarnya yang paling penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, kan? Apakah kita sudah benar di hadapan Allah atau tidak? Dan pelajaran ini di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang bagaimana persatuan atau harus menghilangkan semua perselisihan yang ada di dalam kita dengan dalam diri jemaat ya khususnya atau di dalam diri kita khususnya dengan orang lain. Apakah kita ada perselisihan atau masalah dengan orang lain? Itu harus segera diselesaikan. Bila kita bisa menjangkau saudara kita yang dekat, bila kita ada perselisihan, kita harus selesaikan. Bila saudara itu kita jauh, kita harus selesaikan dengan cara apa? Bisa mengirim surat kepada mereka, itu yang dibilang ya. Tapi sekarang mungkin surat sudah sangat jarang digunakan. Kita sekarang sudah ada HP, ada smartphone yang bisa video call, bisa telepon dengan bebas ya saudara-saudara. Itu bisa kita gunakan untuk apa? Berdamai dengan saudara-saudara kita yang jauh dari kita ya. Dan ini siapapun yang berselisih dengan kita, kita apa? Harus selesaikan. Apakah dia dalam jemaat kita atau di luar jemaat kita, apakah dia Advent atau bukan Advent, semuanya kita apa? Harus selesaikan. Dan dibilang ya itu adalah persiapan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus 10 hari sebelum mereka kecurahan Roh Kudus atau di hari Pentakosta itu. Hal-hal yang mereka lakukan adalah menyelesaikan segala perselisihan dalam diri mereka dengan saudara-saudara mereka. Dan kita tahu waktu itu Yakobus dan Yohanes tidak disenangi oleh apa? Oleh murid-murid yang lain karena orang tuanya atau mamanya bilang kepada Yesus waktu eh, sebelum Yesus disalibkan atau waktu mereka bersama masih sama-sama, dibilang kalau nanti di surga kalau boleh dia punya anak-anak satu di kiri satu di kanan. Dan itu ternyata membawa iri atau iya suatu iri hati yang mendalam bagi murid-murid yang lain. Ada suatu kecemburuan di sana yang ada di dalam diri mereka. Ini murid-murid Tuhan Yesus ya, yang setiap hari dengan Yesus, tetapi mereka masih sebagai manusia masih ada rasa seperti itu ya, saudara-saudara. Rasa iri hati atau ya, iri kecemburuan terhadap yang lain. Apalagi kita ya, saudara-saudara yang
Kalau bilang enggak secara langsung dengan Yesus waktu itu, mereka masih ada rasa seperti itu. Dan mereka apa? 10 hari itu mereka selesaikan semua perselisihan mereka. Sehingga mereka bisa kecurahan Roh Kudus bisa menjadi bagian mereka. Dan itu pengalaman mereka juga harus menjadi pengalaman kita. Jadi sebagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka sebelum kecurahan Roh Kudus, kita pun harus seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa kecurahan Roh Kudus bila kita masih ada perselisihan sedikit dengan orang lain? Makanya itu apa? Itu harus diselesaikan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu harus apa? Diselesaikan sekarang juga perselisihan kita dengan orang lain. Dengan siapa saja. Bila ada kesalahan kita yang kita telah lakukan, kita harus apa? Minta maaf kepada mereka. Bila ada kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita harus maafkan mereka. Itulah ya persatuan yang harus apa? Yang harus kita lakukan sebelum kita eh, mengalami kecurahan Roh Kudus. Dan kalau kita tidak selesaikan itu, kecurahan Roh Kudus tidak akan menjadi bagian kita. Itu dibilang ya. Makanya Ate Jones bilang, ini adalah pelajaran yang paling menakutkan yang pernah dia bawakan. Karena ini menyangkut dirinya juga sendiri ya, dirinya sendiri. Kalau dia tidak lakukan, dia bisa hilang. Dan dibilang ini pelajaran untuk kita semua. Walaupun dia yang membawakan firman ini, dia bilang itu firmannya untuk dirinya juga sendiri. Jadi ini firman, tidak ada yang seorang pun yang luput. Semua termasuk di sini. Saya juga yang saat ini memimpin untuk membawakan ini, saya juga termasuk di situ ya, saudara-saudara. Kalau saya tidak selesaikan, saya juga akan hilang. Ini ini apa namanya? Ini sangat penting untuk kita ya, saudara-saudara. Ini sangat penting. Dan dibilang juga kalau kita sudah menyelesaikan perselisihan dengan orang lain, maka doa-doa kita akan naik kepada Bapa. Dengan kata lain, kalau belum ada penyelesaian antara kita dan saudara kita, ini doa-doa kita tidak bisa naik kepada Bapa. Aduh, bagaimana kita mau minta maaf atau minta pengampunan kepada Bapa dengan dosa kita yang begitu banyak kalau doa-doa kita tidak bisa naik kepada Bapa ketika kita tidak menyelesaikan urusan kita dengan orang lain. Itulah yang menjadi pelajaran di pertemuan pertama dan waktu lalu kita sudah pelajari ya saudara-saudara. Ini dibilang ya, ini dibilang para murid dan Rasul Kristus memiliki rasa yang mendalam akan ketidakmampuan mereka sendiri. Dengan kerendahan hati serta doa mereka, menyatukan kelemahan mereka dengan kekuatannya, kebodohan mereka dengan hikmatnya, ketidaklayakan mereka dengan kebenarannya, kemiskinan mereka dengan kekayaannya. Dan dengan demikian dikuatkan dan diperlengkapi. Mereka tidak ragu dalam pelayanan kepada Tuhan mereka. Jadi, saudara-saudara, dibilang hal-hal yang perlu kita lakukan ya setelah kita menyelesaikan masalah kita dengan saudara-saudara kita adalah rasa ini ya, rasa ini yang dibilang di sini. Rasa yang mendalam akan ketidakmampuan kita. Dengan apa katanya? Dengan kerendahan hati serta doa. Dibilang ini jadi ini dibilang doa mereka akan menyatukan kelemahan mereka dengan kekuatan Tuhan. Kebodohan mereka dengan hikmatnya, ketidaklaikan mereka dengan kebenarannya, kemiskinan mereka dengan kekayaannya yang tak terbatas. Ini saudara-saudara, ini hal yang kita selain kita harus menyelesaikan masalah kita dengan orang lain adalah bagaimana kita merasa diri kita seperti apa. Apakah kita merasa kita hebat, kuat, tahu segalanya? Terus dibilang, ini bagaimana mereka memperoleh kekuatan itu dengan mengakui kelemahan mereka. Bagaimana mereka memperoleh hikmat dengan mengakui kebodohan mereka. Bagaimana mereka memperoleh kebenaran dengan mengakui ketidaklayakan mereka. Bagaimana mereka memperoleh kekayaan yang tak terbatas dengan mengakui kemiskinan mereka. Jadi ini saudara-saudara, ini dibilang
sama seperti yang dibilang kepada atau yang dikatakan kepada jemaat Laodikia, apa yang dikatakan kepada mereka, itu kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita benar-benar demikian. Bahwa kita ini lemah, bodoh, kita ini miskin, kita tidak tahu apa-apa. Itu kita harus akui seperti itu. Terus ini yang di Yohanes 9 ya. Yesus berkata kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara-saudara, kita harus akui bahwa keberadaan kita ini buta. Kalau seandainya kita mengakui bahwa kita memang buta, bodoh, orang berdosa, maka Tuhan akan menggantikannya dengan kita punya eh, kebutaan kita dengan Dia sebagai penglihatannya. Ketika kita mengakui bahwa kita ini bodoh, Dia akan memberi hikmatnya. Tapi kalau kita tidak mengakui kalau kita bodoh atau buta, maka kita tetap buta karena Tuhan tidak bisa apa? Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita seperti itu, tidak mengakui bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Kalau kita merasa bahwa kita ini sehat, tentu kita tidak akan mencari dokter. Kalau kita ini sakit, saya rasa saya sakit, saya akan mencari dokter. Kalau saya rasa saya berdosa, saya akan mencari Tuhan. Inilah yang menjadi penyakit dari eh, eh, orang-orang di zaman Laodikia adalah mereka itu sakit sebenarnya tetapi tidak merasa sakit. Mereka merasa mereka sehat. Makanya mereka tidak mencari Kristus, tidak mencari Kristus sebagai dokter ya untuk penyakit mereka. Itulah ya. Kita ini bodoh tetapi tidak merasa kita itu bodoh, merasa kita pintar. Makanya kita ini buta, makanya dan tidak mengaku kebutaan kita, makanya kita bilang dosamu tetap ya. Itu sesuai Yohanes 9. Terus dibilang, hal yang harus kita lakukan adalah menghadapi pekabaran kepada jemaat Laodikia itu dengan jujur dan berkata bahwa setiap kata yang diucapkan adalah benar. Ini yang dibilang tadi ya, saudara. Jadi setiap pekabaran yang diberikan kepada jemaat Laodikia, apa yang diucapkan bahwa kita itu malang, eh, miskin, malang, buta, melarat, itu adalah benar adanya. Jadi kita harus akui keadaan kita yang sebenarnya seperti itu, saudara-saudara. Terus dibilang, kesulitan mengenai ketidakmampuan kita untuk bertobat adalah karena kita belum mengakui bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita adalah kebenaran. Ini mengapa kita sulit untuk bertobat, saudara-saudara? Karena kita tidak mengakui, karena kita tidak mengakui bahwa kita itu bodoh, kita itu miskin, buta, bahwa kita itu berdosa. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita itu betul-betul berdosa. Kita harus tahu kita itu berdosa. Kalau kita tidak tahu kita itu berdosa, maka susah untuk kita untuk bertobat. Makanya saat ini adalah bagaimana kita melihat diri sendiri ya. Lihat diri sendiri, apa yang telah saya lakukan. Lihat dosa-dosa kita, bukan melihat orang lain. Karena kebanyakan dari kita lebih senang melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan diri sendiri. Sehingga kita merasa bahwa orang lain lebih wajar atau lebih cocok untuk bertobat daripada saya. Karena saya fokus dengan kesalahan orang lain. Terus dibilang, ketika saya tahu bahwa saya melarat, maka saya tahu bahwa saya membutuhkan sesuatu yang dapat memuaskan saya. Dan saya tahu bahwa tidak ada apapun selain Tuhan yang dapat memberikannya. Dan saya bergantung pada tidak ada yang lain kecuali Dia untuk memberikannya. Saudara-saudara, kalau kita tahu kekurangan kita, kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita hanya lihat kekurangan orang lain, kita yang akan melihat melihat bahwa kita nggak perlu bergantung pada Tuhan, orang lain yang perlu. Aduh, ini sering terjadi ya, saudara-saudara. Ini yang menjadi pelajaran kita waktu eh, hari Sabat kemarin ya. Ini inilah yang menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana kita harus mengakui atau menyadari akan kekurangan kita dan kita mencari Kristus sebagai dia punya obat atau dia punya solusi. Selama kita tidak mengetahui akan kekurangan kita, kita tidak akan sadar dan tidak akan bisa untuk bertobat. Akan sulit untuk bertobat. Akan sulit untuk bertobat
kalau kita tidak tahu kekurangan kita. Makanya kita tahu kita punya kekurangan, akui kekurangan kita dan katakan itu kepada Allah bahwa itu adalah benar. Bahwa saya ini berdosa, saya ini buta, saya ini miskin, saya ini melarat. Akui itu saudara-saudara dan benar-benar merasa bahwa saya seperti itu. Dan ketika kita merasa seperti itu, miskin, buta, melarat, tidak lebih baik dari orang lain, tidak lebih baik dari orang lain, kita tidak akan mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Kita tidak akan berselisih dengan orang lain karena merasa kita lebih baik. Oke, saudara-saudara, itu yang sudah kita pelajari waktu lalu. Mungkin sebelum kita akan mulai, mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita review ini. Mungkin ada sesuatu yang kurang yang perlu sudah tambahkan atau ada yang saudara-saudara mau pertegas, disilakan. Oke, baik saudara-saudara, kalau belum ada, kita akan lanjut ya, kita punya pelajaran. Kita sampai di, oke, oke, kita sampai di halaman 11. Oke, Halo Li, ya, oke, ya, silakan mungkin nih. sebelum lanjut, Ya, ya, jadi kalau kita baca tulisan Ellen White, kan dibilang di situ kalau ada kesalahan ya, kepada saudara-saudara kita, kita harus minta maaf toh. ya, Jadi em, ada Ellen White punya tulisan di buku Kebahagiaan Sejati, kalau nggak salah, atau di buku yang mana kita baca itu, ya, bilang kalau kita mau minta maaf kepada saudara-saudara kita harus particular, maksudnya harus bicara atau minta maaf dosa dengan detail gitu. Istilahnya misalnya kita bikin salah sesama lali, apa itu kita harus bilang apa itu gitu. ya, Jangan mungkin kalau kita minta maaf, oh kita minta maaf ya semengana kita, ya, tapi ya, nggak mana nggak belum tahu ya. secara terperinci gitu loh. Atau em, ya maksudnya kalau mau membereskan sama sama saudara kita, ada saudara kita yang kita lukai atau kita bikin salah atau apa, we gonna come and then bicara dengan detail apa yang kita bikin gitu. Jadi itulah cara, halo, mau bicara kita untuk mau minta maaf kepada saudara-saudara kita, bukan hanya datang karena oh kita belajar pelajaran ini kita harus minta maaf gitu. Jadi datang minta maaf itu sepertinya merupakan satu keharusan gitu ya. Maksudnya tidak tidak seperti itu gitu. Kita benar-benar sebelum minta maaf kepada orang lain, kita benar-benar minta sama Tuhan bahwa kita memang betul-betul mau bereskan masalah gitu ya. Amin. Dengan kesungguh-sungguhan hati bahwa memang kita mau make it right begitu, karena ini satu hal yang benar untuk dilakukan gitu. Bukan sesuatu yang kita melakukan karena oh ya saya bikin ini, karena kalau saya nggak bikin ini ntar nggak kecurahan Roh Kudus gitu. Jadi memang kita lihat gitu, maksudnya apa yang Tuhan mau bicara kepada kita, Tuhan mau katakan kepada kita bahwa dosa-dosa gitu, dosa itu harus dibereskan, entah dosa saya pribadi kepada Tuhan atau dosa saya atau kesalahan saya kepada orang lain, atau ada orang lain yang kita tahu mungkin melakukan suatu yang salah kepada kita dan kelihatannya hubungan kita sudah tidak enak, kita bisa ngomong sama orang itu dan bicara dengan apa adanya gitu. Maksudnya kita nggak perlu make up story atau apa, bilang ini yang saya rasakan, ini yang saya lihat, apakah kamu juga melihat hal seperti itu gitu. Jadi memang betul-betul sama Tuhan itu kita benar-benar mau menyelesaikan gitu ya. Betul-betul sama sesama kita manusia, kita mau memperbaiki hubungan kita gitu. Dan kalaupun orang itu menerima dan hubungan kita diperbaiki, puji Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak mau menerima, setidaknya saya sudah melakukan bagian dari saya. Nah, itu yang kita sudah pelajari. Memang
bukan satu hal yang mudah untuk pergi untuk minta maaf atau berbicara, karena suatu hal yang membutuhkan kerendahan hati ya, maksudnya kita sudah pelajari waktu lalu yang mana kalau nggak ada roh kerendahan hati nggak akan bisa gitu, karena kalau orang lain bersalah kepada saya, kita akan tunggu orang itu dong yang harus datang membereskan dengan saya. Masa dia yang salah kita yang harus pergi? Seperti itu ya. Jadi dalam pelajaran ini bukan begitu gitu. Kita harus pergi, entah orang itu yang salah atau saya yang salah, kita harus bereskan kita punya masalah gitu. Jadi ini kita di dalam hari-hari di mana Tuhan memberikan pekabaran kepada kita untuk tidak ada dosa, karena Ellen White bilang untuk kita menerima meterai Tuhan nggak ada dosa gitu ya, tidak ada satupun dosa. Dan itu inilah yang Etty Jones bicarakan kepada kita, bahwa bagaimana kita harus membereskan masalah kita dengan orang lain. Dan juga kalau kalau kita datang kepada Tuhan ya untuk meminta maaf, banyak sekali kita atau kita sendiri juga ya, sometimes kita kalau mau minta maaf, minta ampun sama Tuhan, kita suka bilang, ampunlah Tuhan dosa-dosa kami yang begitu banyak. Kalau kita doa pribadi sama Tuhan, kita harus spesifik dosa apa yang saya buat gitu. Karena kalau sometimes kita berdoa bilang, Tuhan ampunilah dosa saya yang begitu banyak, itu udah jadi kebiasaan karena kata-kata itu diulang-ulang. Ampuni dosa saya begitu banyak. Iya, dosa mana yang mau diampuni gitu. Jadi Ellen White bilang kita harus spesifik, harus details apa dosa yang saya buat kepada Tuhan gitu. Jadi bukan hanya kepada orang lain, tapi dosa saya. Saya mencuri kah, saya berdusta kah, saya marah kah, saya we have to be in details gitu. Karena kebanyakan kita punya doa sudah jadi formal ya, udah formalitas kita berdoa. Jadi kita betul-betul harus mengerti akan pekabaran ini dan betul-betul juga harus tahu bagaimana untuk kita berdoa meminta kepada Tuhan gitu untuk pengampunan dosa kita. Oke, mungkin itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Ya, jadi saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan. Jadi, menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Dan ini ya, kita sudah lihat di pelajaran sebelumnya bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan orang-orang lain dan memiliki satu hati. Terus nanti doa-doa kita bisa naik ya kepada Tuhan. Dan di awal kita sudah tahu bahwa Kata Johannes bilang bahwa ini waktunya untuk hujan akhir. Mari kita lihat ya apa yang terjadi waktu itu sesuai dengan eh, apa yang terjadi pada Yesus. Mari kita baca ya. Dibilang di sini ada satu bagian dalam testimoni jilid 1 edisi reguler halaman 353 yang menyingkapkan kepada kita suatu hal yang menakjubkan. Jadi ini dari tulisan Ellen White, testimoni jilid 1 halaman 353, dia bilang begini. Pada peristiwa transfigurasi Yesus dimuliakan oleh Bapaknya, kita mendengar dia berkata, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Demikianlah sebelum pengkhianatan dan penyalibannya, ia dikuatkan untuk menanggung penderitaannya yang mengerikan. Jadi saudara-saudara, ini pada peristiwa transfigurasi ya, ini transfigurasi ini bagaimana Tuhan menyatakan kepada Yesus ya, ini di mana waktu itu wajah Yesus bercahaya. Ini terjadi sebelum di penyaliban ya, sebelum penyaliban. Terus orang-orang melihat itu Yesus dia punya wajah bercahaya ya, ini yang terjadi. Terus ini dia punya peristiwa ini dibilang eh ini sebagai ini adalah peristiwa ini untuk menguatkan dia sebelum mengalami penderitaannya yang mengerikan. Jadi peristiwa ini di mana wajahnya bercahaya, di mana Bapa memuliakan dia, ini adalah ini adalah suatu hal yang dilakukan untuk menguatkan Yesus menghadapi penderitaan yang akan dia hadapi di depannya. Kita tahu penderitaan tentang penyaliban yang akan terjadi di depannya. Ini adalah peristiwa yang akan apa? Menguatkan Yesus. Ini transfigurasi Yesus. Di mana wajahnya waktu itu bercahaya. Terus dibilang,
Sebagai anggota tubuh Kristus mendekati masa konflik terakhir mereka, yaitu masa kesukaran Yakub atau kesusahan Yakub ya, atau Jacob's Trouble, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil bagian secara penuh dari rohnya. Ketika pekabaran malaikat ketiga membesar menjadi seruan nyaring, dan ketika kuasa dan kemuliaan besar menyertai pekerjaan penutupan, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Saudara-saudara, ini kita sudah lewat di tahap ini, tahap unity ya, atau menyelesaikan perselisihan dengan saudara kita sudah lewat. Kita menganggap bahwa kita tidak layak, kita ini bodoh, miskin, buta, melarat, kita mengakuinya itu sudah lewat ya, itu sudah kita sudah akui dan Tuhan menguatkan kita. Dan apa yang akan terjadi dengan kita akan sama seperti yang terjadi pada Kristus pada masa transfigurasi itu. Dibilang sebagai anggota tubuh Kristus yang mendekati masa konflik terakhir, kita juga akan menghadapi masa kesukaran ya, masa kesukaran yang dibilang Jacob's Trouble atau masa kepicikan Yakub. Kita akan mengalami itu. Tetapi sebelum mengalami masa kesukaran itu, kita akan mengalami apa yang dialami Kristus waktu masa transfigurasi itu. Dibilang apa? Kita akan mengambil kemuliaan dalam bagian itu ya, di sebelum pada waktu pekabaran malaikat yang ketiga itu. Dibilang kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Inilah hujan akhir yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesukaran. Wajah-wajah mereka akan bercahaya dengan kemuliaan terang yang menyertai malaikat ketiga itu. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Ini hujan akhir ini, jadi ketika apa namanya? Hujan akhir ini yang yang kita akan lewati ini, inilah yang akan menguatkan kita untuk melewati masa kesukaran. Dan apa yang terjadi waktu itu? Wajah-wajah kita akan bercahaya dengan kemuliaan terang yang menyertai malaikat ketiga itu. Dan itu sama seperti wajah Yesus waktu apa? Dia wajahnya bercahaya pada waktu peristiwa transfigurasi itu. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, wajah saya dan saudara-saudara bisa bercahaya pada waktu itu. Dan itu akan menguatkan kita untuk bisa melewati masa kepicikan Yakub atau masa kesukaran Yakub itu, masa Jacob's Trouble. Kita sudah pelajari ya, ini Jacob's Trouble ini waktu pelajaran dari I.J. Wagoner dari buku Perjanjian Kekal, bagaimana dia itu bergulat dengan Tuhan yang dia anggap itu musuh ya, di awal-awalnya dianggap itu musuh. Sepanjang malam dia bergulat. Bayangkan itu, kalau ini Tuhan ya saudara-saudara, dibilang seandainya waktu itu dia tahu itu Tuhan yang dia bergulat, mungkin dia tidak akan bergulat karena dia nggak akan mampu untuk bergulat dengan Tuhan ya. Dan tapi karena dia tahu itu bukan Tuhan, karena malaikat Tuhan menyamar sebagai seorang seorang manusia ya. Jadi dia bergulat. Bayangkan sepanjang malam bergulat dengan Tuhan. Bayangkan dia punya kekuatan sejauh mana saudara-saudara. Sejauh mana dia punya kekuatan kuat sekali. Dan waktu itu Yakub ini sedang bergumul karena dia mau menyelesaikan dia punya masalah dengan Esau kan. Dia sedang bergumul waktu itu. Dia mau berdoa, sebenarnya dia tinggal sendirian, dia sudah biarkan dia punya keluarga berjalan duluan dan dia tinggal untuk berdoa memohon penyertaan Tuhan. Kalau ada dia punya salah, dia mau mengakui kepada Tuhan. Dia mau selesaikan dia punya diri benar di hadapan Allah. Dan dia ini mau mendapat jaminan bahwa ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia mau dapat perlindungan. Ini dia mau mendekatkan dia punya hati dengan Tuhan, tapi sambil bergumul dengan orang itu, dengan orang yang eh, atau malaikat yang menyamar sebagai manusia. Bayangkan dia punya pergumulan, sedang bergumul dan berdoa. Bergumul, bertarung, berdoa. Dan itu yang terjadi di masa Jacob's Trouble yang akan kita hadapi. Bagaimana kita akan bergumul dengan kesukaran, kesulitan yang sangat luar biasa, tetapi hati kita mau mau dekat dengan Tuhan. Berdoa sambil berkelahi. Aduh, ini dibilang dia punya peristiwa sangat mengerikan kalau bahasa dari I.J. Wagoner waktu itu.
Peristiwa Yakub Rebel sangat mengerikan, di mana dia mau berdoa dan bergumul. Sampai di akhirnya tahu bahwa yang dia bergumul itu adalah Tuhan sendiri. Maka ketika dia punya apa? Pahanya terlepas. Dia punya, kalau bahasa Alkitabnya terpelecok ya. Atau dia punya sendi di paha itu dislokasi. Keluar dari dia punya tempat. Dia punya tulang itu keluar dari tempatnya. Jadi dia bilang, jangankan untuk berdiri, bergulat. Untuk berdiri pun dia akan susah ya. Ini dia sedang bergulat karena kalau bergulat katanya menggunakan kekuatan kaki. Jangankan untuk bergulat, untuk berdiri pun dia tidak mampu. Tapi dia apa? Dia menggenggam erat-erat tubuh orang itu karena dia tahu Tuhan ya. Dia menggenggam erat-erat eh, Tuhan ya. Dia dia pegang peluk erat-erat Tuhan itu dan tidak mau melepaskan karena dia tahu itu Tuhan. Dia bilang dia tidak akan melepaskan sampai benar-benar apa? Benar-benar Tuhan, kecuali Tuhan apa? Memberkati dia. Itulah kemenangan dia bukan karena dia punya kekuatan untuk bergulat, tapi kemenangannya dia di mana dia berpegang sepenuhnya kepada apa? Kepada Tuhan. Dia punya kemenangan karena apa? Dia merasa dia punya kelemahan dan dengan dia punya kelemahan itu karena dia sudah tidak bisa apa-apa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia peranggang erat-erat Tuhan tidak mau lepaskan, itulah dia punya apa? Kekuatan. Dan itu juga yang terjadi bagi kita ketika kita akan lewat di Jacob's Trouble atau masa kesusahan Yakub. Sama seperti Yakub, kekuatan kita adalah apa? Berpegang kepada Kristus. Dan waktu itu, sebelum melewati itu, Tuhan akan kasih kekuatan kita ya. Di ujian akhir, akhir ini. Yaitu kita akan sama seperti Kristus, wajah kita akan bercahaya. Tetapi ini harus lewat dulu, saudara-saudara, yang tadi kita sudah bahas. Kita harus selesaikan masalah kita dulu dengan orang lain. Kita harus menganggap diri kita tidak layak. Baru kita akan melewati masa ini. Seandainya kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan orang lain, kita tidak akan melewati hujan akhir ini. Dan kita tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghadapi Jacob's Trouble. Jacob's Trouble. Kita tidak akan kuat untuk menghadapi masa kepicikan Yakub atau masa kesukaran Yakub. Kalau masalah kita belum selesai dengan orang lain. Kalau kita masih menganggap bahwa kita ini kuat. Kalau kita masih menganggap bahwa kita ini tidak berdosa. Atau kita menganggap bahwa diri kita eh, layak ya atau menganggap kita tidak layak atau kita tidak merasa kalau kita merasa bahwa kita ini cukup tidak perlu apa-apa seperti yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini makanya penting sekali saudara-saudara untuk apa? Menyelesaikan masalah dengan orang lain, bersatu di dalam jemaat dan apa juga menganggap bahwa kita ini apa yang dikatakan kepada jemaat Laodikia adalah benar bahwa kita miskin, buta, telanjang ya. Mengakui akan kekurangan kita. Itu harus kita lakukan. Baru kita akan melewati ini ujian akhir ini yang akan menguatkan kita melewati masa kesukaran Yakub. Ini bayangkan saudara-saudara, wajah kita akan bercahaya sama dengan ini pekabaran malaikat yang ketiga ini menyertai pekabaran malaikat ketiga bercahaya. Makanya di Wahyu 18 ayat 1 ini pekabaran ini akan menerangi bumi dengan kemuliaan ya. Aduh, ini luar biasa. Halo, Li. Ya, oke, silakan, silakan. Ya, jadi yang waktu A.T. Jones ini bilang, kita langsung ingat juga Ellen White berbicara dengan hal yang sama di buku Kemenangan Akhir, yang mana muka-muka dari em, apa namanya umat-umat Tuhan Iya. itu, kalau tidak salah dia bandingkan dengan Musa juga ya. Ah, Musa iya, juga waktu turun dari gunung kan mukanya juga bercahaya begitu. Jadi muka umat-umat Tuhan yang sudah menerima meterai Tuhan itu akan bercahaya juga, literally. Maksudnya memang betul iya betul, akan, iya betul ya bercahaya. nggak bukan figure ya, Iya, tapi ini literal akan bercahaya dan akan pergi ke tempat yang satu di tempat yang lain untuk membawakan pekabaran malaikat ketiga. luar biasa. Dan iya, jadi luar biasa itu yang akan terjadi dan kita ingat sama dengan
Tadi pagi di sini di Amerika, seorang sama anak-anak belajar mengenai renungan pagi waktu Philip itu pergi bertemu dengan orang Ethiopia yang lagi di kereta, dia lagi baca mengenai buku Yesaya tuh, kemudian Roh Kudus membawa Philip ke orang itu. Sesudah Philip menerangkan Yesaya 53, sesudah orang Ethiopia itu dibaptis, kemudian Roh Kudus mengambil Philip lagi dan dia tiba-tiba hilang begitu. Jadi kalau itulah salah satu contoh di mana murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima kecurahan Roh Kudus ya di hari Pentakosta dan mereka melakukan banyak mujizat, membangkitkan menyembuhkan orang sakit. Sedangkan Petrus aja dibilang dia bayang-bayangnya lewat di orang sakit itu sembuh gitu. Jadi itu Ya, itu kecurahan Roh Kudus ya di Pentakosta. Ellen White bilang di zaman kita 10 kali lipat. waduh. Bayangkan. Nah, kalau di zaman di Pentakosta kita nggak pernah baca ya, atau mungkin teman-teman pernah baca kalau muka mereka itu bercahaya sama seperti Tuhan Yesus ini atau Musa turun dari gunung. Kita nggak pernah pernah baca di hari Pentakosta. Tapi di zaman kita, kita punya muka betul-betul akan bercahaya sama seperti Tuhan Yesus dan seperti Musa. Jadi bayangkan kalau di zaman di Pentakosta satu hari berapa ribu orang dibaptiskan. 3.000 ya. Ya, kalau Ellen White bilang 10 kali lipat lebih besar Ya. kekuatannya, kita nggak tahu ya, teman-teman, ribuan orang yang akan datang untuk menerima Tuhan. Tetapi Tuhan menggunakan siapa? Menggunakan orang semua lah ya yang sudah menerima pekabaran malaikat ketiga. Tapi orang-orang yang bagaimana yang Tuhan menggunakan ya ini orang-orang yang rendah hati yang mau menyelesaikan dosanya pribadi terhadap Tuhan dengan dosanya terhadap sesama manusia. Karena kita sudah belajar ya di pekabaran malaikat ketiga sebelumnya, untuk kita berbuat benar, ada kebenaran dipancarkan, kita harus dibenarkan dulu kan? Karena pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang jahat tidak bisa mengeluarkan buah yang baik. Nah, kalau saya belum dibenarkan dulu atau saya belum menyelesaikan masalah saya dengan orang lain, apapun yang saya lakukan itu perbuatan dari diri sendiri. Dan Ellen White bilang, perbuatan dari diri kita sendiri itu sama dengan kain kotor. Our righteousness is a filthy rag, like a filthy rag. Kain kotor gitu. Itu perbuatan yang kita lakukan sebelum saya membereskan masalah saya, dosa saya dengan Tuhan atau saya dengan orang lain. Makanya inilah inti dari pelajaran malaikat ketiga bahwa we need to bereskan, solve kita punya problem gitu. Kita perlu benar-benar kebenaran Kristus. Jadi istilahnya pertanyaannya yang kita harus tanya, apakah kita betul-betul merasakan kita betul-betul memerlukan kebenaran Kristus? Kalau kita nggak menyadari hal itu, untuk pekabaran ini nggak akan aja hanya sepele saja, maksudnya ya another sermon lah or another Bible study lah. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa kebenaran Kristus itu apa untuk saya dan bagaimana itu menyangkut kita punya eternal life, kita itu akan take it seriously. Maksudnya kita akan betul-betul dosa itu dosa dan kita harus bereskan itu dosa itu gitu. Pertama-tama dosa pribadi dengan Tuhan, dengan orang lain. Dan di buku Ellen White juga mengatakan bahwa sebagai orang tua, dia kasih contoh ya, Ayub, berdoa untuk anak-anak dan kan anak-anak santas mereka belum belum istilahnya belum terlalu mengerti ya akan bagaimana untuk pengampunan dosa. Ayub waktu anak-anaknya berpesta, masih ingat itu, dia bilang tiap pagi itu dia persembahkan korban bakaran, jangan-jangan anaknya berbuat dosa gitu. Jadi orang tua itu datang kepada Tuhan untuk Tuhan, anak-anak saya berdosa, Tuhan ampuni mereka akan dosa-dosa mereka gitu. Jadi orang tua atau sebagai bapak terlebih mereka kan high priest atau imam besar. Imam besar itulah tugas imam untuk memberikan
berdoa untuk bangsa Israel gitu ya. Itulah tugas imam besar di rumah tangga untuk berdoa untuk anak-anak satu demi satu gitu. Kalau mereka ada kesalahan yang mereka lakukan, ampuni dosa mereka dan berikan kebenaran Kristus. Dan ada ajar-ajar anak-anak juga untuk saling mengampuni, berdoa untuk mohon pengampunan gitu. Jadi dosa itu dosa teman-teman nggak bisa kita anggap enteng. Adam dan Hawa saja satu pelanggaran dikeluarkan dari Taman Eden. Terus kita mau berapa pelanggaran untuk bisa kembali lagi ke surga atau Taman Eden bisa kembali ke kita? Berapa dosa yang kita harus yang ada ke kita? Itu nggak bisa, harus harus zero ya, harus kosong gitu, nggak ada dosa lagi gitu. Jadi inilah di saat dimana kita membereskan semua hal itu kepada Tuhan. Dan kalau kita membereskan semua hal itu kepada Tuhan, kebenaran Tuhan diberikan, dosa kita diambil, dan itu akan menghasilkan kebenaran Kristus terpancar dalam diri dalam hidup kita. Itu pasti karena kita bilang apa yang kita tabur itu akan dituai, atau apa yang kita tabur, buah apa yang kita tabur, buah itulah yang akan keluar gitu ya. Jadi kalau kita menerima kebenaran Kristus, kebenaran itulah yang akan terpancarkan gitu. Jadi luar biasa di mana diingatkan kembali bahwa di time of trouble atau masa kesukaran, Tuhan bilang ya kita punya muka itu akan berseri-seri, akan bersinar dan memberikan pekabaran ke dunia. Dan orang kalau lihat itu, waduh, baru mau lihat mukanya aja udah kayak, kalau bangsa Israel mereka udah takut, harus Musa Musa punya muka harus ditutupi gitu karena mereka nggak tahan melihat akan kemuliaan di wajah Musa gitu. Jadi mudah-mudahan orang semua bisa, kalau Tuhan mengizinkan orang melewati hidup sampai di masa kesukaran, Ya, kalau kita benar-benar benar-benar menurut apa yang atau mengikuti pekabaran yang kita pelajari, itu bisa menjadi pengalaman orang semua ya. Oke, Li, thank you, Li. ya. Terima kasih tambahnya. Iya, ya. Kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mengalami hal ini ya, saudara-saudara. Mengalami di mana wajah-wajah kita akan bercahaya, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita, dan kita akan menjadi alat Kristus dalam apa? Kabaran, pekabaran ke seluruh dunia ya, saudara-saudara. Kalau kita baca di pelajari chapter 21 ya, atau chapter 22, pada waktu masa kecurahan Roh Kudus ini, di mana dibilang ya 10 kali lebih kuat daripada yang terjadi Pentakosta waktu itu. Kalau di Pentakosta 3.000 orang satu hari, mungkin sekitar 30.000 orang ya di zaman kita ya. Dan dibilang ketika kita mau kabarkan Injil ke, misalnya kita mau kabarkan Injil ke suatu tempat, dibilang sebelum kita ke sana, Roh Kudus sudah siapkan hati orang-orang yang mau menerima kepekabaran itu ya. Roh Kudus sudah siapkan hati mereka, dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari kita, mereka apa? Langsung bertobat. Karena apa? Hati mereka sudah disiapkan sebelum kita datang oleh Roh Kudus. Aduh, makanya luar biasa ya. Makanya ketika mereka bertobat, kita tidak akan merasa, oh gara-gara saya mereka bertobat. Tidak ada, saudara-saudara. Kita tahu bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Dan banyak sekali orang-orang yang akan apa? Bertobat. Dan ini makanya dibilang ini yang bertobat banyak tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita adalah yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu ya, saudara-saudara. Oke, kita lanjut ya. Terus dibilang, untuk apakah seruan nyaring itu? Untuk apakah itu loud cry? Dia bilang, untuk menguatkan kita menghadapi masa kesukaran. Inilah seruan nyaring ya, saudara-saudara. Seruan nyaring ini yang dibilang ya, sama seperti tadi masa transfigurasi itu akan menguatkan Yesus menghadapi masa kesukarannya. Ini seruan nyaring adalah hal yang sama untuk menguatkan kita menghadapi masa kesukaran. Terus dibilang, kita ada di mana sekarang? Jemaat bilang, dalam seruan nyaring. Apakah seruan nyaring itu sudah dimulai? Ya. Untuk apa seruan itu dimulai? Untuk mengerjakan sesuatu bagi kita, supaya kita mampu berdiri dalam masa kesukaran. Itu diulang lagi, saudara-saudara. Jadi ini
Ketika pekabaran malaikat yang ketiga masuk, ini dibilang sudah memulai waktu itu ya, 1893. Waduh, ini sudah memulai pekabaran malaikat yang ketiga, seruan nyaring waktu itu. Terus dibilang, sekarang sedikit lebih jauh mengenai tuntutan akan persatuan. Inilah yang ada di hadapan kita. Panggilan kepada seruan nyaring, hujan akhir. Inilah yang akan menguatkan kita untuk menghadapi masa kesukaran. Dan itu sudah dimulai. Itulah firman itu. Inilah satu hal yang terpenting, memiliki satu hati dan satu pikiran. Nah, ini hati Jones ulang lagi. Itulah kenapa pentingnya kita memiliki satu hati, one mind, dan one heart adalah untuk mengalami seruan nyaring atau hujan akhir ini. Kenapa ini penting? Karena ini adalah yang akan menguatkan kita menghadapi masa kesukaran. Seandainya kita tidak mengalami satu hati, satu pikiran, one heart, atau tidak ada memiliki persatuan, kita tidak akan mengalami namanya hujan akhir atau panggilan, atau seruan nyaring atau hujan akhir. Apa yang terjadi? Kita nggak akan kuat menghadapi masa kesukaran. Itu artinya apa, saudara-saudara? Keselamatan kita tidak selamat ya. Ini makanya ini penting sekali untuk memiliki satu hati dan satu pikiran atau memiliki persatuan. Terus kita lanjut. Dibilang sekarang dari testimoni atau kesaksian yang belum diterbitkan, saya akan bacakan beberapa bagian. Dibilang dosa dalam satu bentuknya membawa perpecahan dan perselisihan. Jadi ini dosa ya, ini yang membawa perselisihan itu dosa. Kasih sayang perlu diubahkan. Sebuah pengalaman pribadi tentang kuasa pembaruan Kristus harus diperoleh. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Para rasul ketika berbicara kepada orang-orang percaya Kristen yang dipanggil oleh kasih karunia-Nya, karunia Allah berkata, jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Inilah syarat-syarat yang dinyatakan dengan jelas. Jadi saudara-saudara, itu adalah satu dosa kalau ada apa? Perpecahan atau perselisihan. Dan makanya ini ketika kita mengalami pengampunan dosa dan kita berada dalam kuasa Kristus, berada dalam Kristus, dibilang apa? Kita akan beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus apa itu dibilang apa? Akan menyucikan kita. Darah Yesus Kristus akan menyucikan kita. Terus dia lanjut. Jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, hasilnya yang pasti akan mengikuti. Kita akan memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. Semua rasa cemburu, iri hati, dan prasangka jahat akan disingkirkan. Kita akan hidup seolah-olah di hadapan Allah yang kudus. Waduh, saudara-saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, sebagaimana Kristus dalam terang, kita pun dalam terang. Makanya dibilang kita akan ada apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Jika misalnya saya ada dalam Kristus, saudara dalam Kristus, dan hati kita sama-sama adalah hati Kristus, makanya kita apa? Akan apa? Bersekutu seorang dengan yang lain. Dibilang semua rasa cemburu, iri hati, ini akan apa? Disingkirkan sama sekali. Waduh, ini bayangkan ya saudara-saudara. Luar biasa, kita punya hati senang, tenang karena ada kedamaian. Dan ini, waduh luar biasa. Ini kita akan hidup seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Terus dibilang artinya kita akan hidup sekarang, hari ini, setiap hari kita akan hidup seolah-olah di hadapan Allah yang kudus. Karena doa-doa kita naik kepadanya untuk mendatangkan hadiratnya melalui pencurahan Roh Kudusnya. Dan dapatkah kita terus berjalan dengan sembarangan di jalan yang licin ini, sementara kita tahu ada iri hati, kecemburuan, dan prasangka jahat? Saudara-saudara, bisakah kita berjalan di jalan ini kalau kita tahu di dalam diri kita masih ada iri hati, ada cemburu, ada prasangka jahat? Kalau kita sudah selesaikan itu,
Doa-doa kita akan naik kepada Tuhan dan ketika kita minta kecurahan Roh Kudus, ini Roh Kudus akan apa? Dicurahkan kepada kita. Itu yang akan terjadi bagi kita jika hal-hal yang tadi sudah kita apa? Selesaikan. Iri hati, kecemburuan, prasangka jahat sudah disingkirkan dari hidup kita. Waduh, ini syarat yang sangat penting yang luar biasa yang harus kita singkirkan. Tentu ya kembali lagi ya saudara-saudara, kita tahu bahwa dengan kekuatan kita mungkin susah untuk sangat mustahil ya untuk kita mau singkirkan hal-hal ini. Karena ini hal-hal alami, natural dalam hidup kita. Itu iri hati, kecemburuan, itu natural ya, itu alami ketika kita berdosa. Makanya untuk menyingkirkan itu bukan suatu hal yang gampang. Makanya kembali lagi dari Kristus ia akan menolong kita. Makanya kita harus apa? Sadar bahwa kita ini tidak mampu. Kita tidak mampu untuk menyingkirkan hal-hal ini. Makanya ketika kita tidak mampu, kita akan serahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhanlah yang akan menolong kita ya saudara-saudara. Serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Dalam sudah menjadi terlalu umum untuk menuruti kecenderungan bawaan dan kecenderungan alami kita. Nah, ini yang dibilang ya. Bahkan dalam hal kehidupan keagamaan kita. Hal-hal ini tidak akan pernah membawa damai dan kasih ke dalam jiwa. Sebab semuanya itu selalu menuntut kita menjauh dari Allah. Menjauh dari terangnya. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bila perbedaan muncul di antara saudara-saudara sehubungan dengan pemahaman suatu titik kebenaran, ada satu aturan Alkitab yang harus diikuti. Dalam roh kelemah lembutan dan kasih kepada Allah dan satu sama lain, hendaklah saudara-saudara berkumpul bersama, dan setelah doa yang sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang tulus untuk mengetahui kehendak Allah, mempelajari Alkitab dengan roh seorang anak kecil, untuk melihat seberapa dekat mereka dapat saling mendekat tanpa mengorbankan apapun, kecuali harga diri mereka yang egois. Mereka harus menganggap diri mereka berada di hadapan seluruh alam semesta Allah yang sedang menyaksikan dengan penuh minat ketika seorang saudara berusaha dapat melihat mata dengan saudaranya untuk memahami perkataan Kristus agar mereka dapat menjadi pelaku firman itu dan bukan hanya pendengar. Jadi saudara-saudara, ini dibilang ya, ini kecenderungan alami kita ya, bawaan kita ya. Ini tentang ini perbedaan, ada iri hati atau ada sesuatu yang eh, lain daripada saudara kita ya, atau tidak ada kesamaan dengan saudara kita. Dan ini bila terjadi ya, saudara-saudara, ini bila terjadi suatu pemahaman tentang kebenaran ya, contohnya ya, ini dibilang seperti itu ya. Bila saya memahami ini, oh kebenaran malaikat ketiga seperti ini. Dan saudara yang lain, misalnya Tante Kori juga memahami pekabaran ini dengan cara pandang yang lain. Jadi ada perbedaan ini. Aduh, mana yang benar ini? Apakah saya atau misalnya contohnya Tante Kori kah yang benar? Siapa yang benar ini? Dan kalau ada perbedaan ini sering terjadi, saudara-saudara. Kalau ada perbedaan ini bukannya menyelesaikan, justru kita saling memesahkan diri kan. Ini, oh, sudah cocok tuh orang so kamu sendiri, saya sendiri. Dan percayalah apa yang saya pegang, kamu percaya, kamu pegang. Dan tidak ada persatuan di situ ya. Itu yang biasa terjadi. Dan terjadi perselisihan ya. Saling menyalahkan satu dengan yang lain, menganggap saya pribadi yang benar, saudara saya salah. Nah, ini dibilang begini ya, bila ada suatu perbedaan yang muncul, dibilang apa yang harus kita ikut, yang harus kita lakukan. Dibilang dalam roh kelemah lembutan, kita apa katanya? Berkumpul sama-sama. Bila ada perbedaan, kumpul sama-sama, berdoa dengan sungguh-sungguh ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dibilang dengan kerinduan yang tulus untuk mempelajari kehendak Allah. Terus kita katanya harus apa?
memiliki roh seperti anak kecil. Terus dibilang, kita kita bisa melihat ya, untuk melihat berapa dekatnya kita kita saling mendekat, terus tanpa memerlukan apapun selain egois. Yang harus kita korbankan cuma satu, egois. Kita tidak perlu mengorbankan perasaan saudara kita atau yang lain, tetapi yang kita korbankan adalah keegoisan diri kita sendiri. Pelajari pelajaran itu seperti apa? Anak kecil. Itu yang harus kita lakukan ya. Terus, terus ketika ada perbedaan ini dan kita lakukan ini, Tuhan akan apa? Akan memberikan suatu pemahaman yang benar bagi kita. Akan ada satu hati bagi kita atau satu pandangan tentang kebenaran. Terus dibilang ini alam semesta ini, universe ini sedang menyaksikan katanya ketika kita dengan penuh perhatian dan penuh minat untuk melihat apakah kita ini dibilang ketika seorang saudara berusaha untuk dapat melihat mata dengan saudaranya. Ini kalau bahasa Inggrisnya to see eye to eye. Ini sebenarnya suatu idiom ya atau suatu perumpamaan ini bukan suatu arti ini ya mata dengan mata, tetapi ini eye to eye ini sebenarnya persatuan ya, persatuan atau one mind satu dengan yang lain ini ya. Jadi seluruh alam semesta atau universe sedang melihat dengan penuh perhatian apakah kita memiliki persatuan satu dengan yang lain di dalam Kristus atau tidak. Dia bilang begitu. Agar mereka dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Itu yang terjadi. Terus dibilang, kita lanjut ya. Apa yang sedang dilakukan alam semesta Allah, saudara-saudara? Dibilang, mereka sedang menyaksikan untuk melihat engkau dan saya menjadi saudara. Mereka ingin melihat kita menjadi saudara. Itulah yang mereka lakukan. Mereka sedang memperhatikan untuk melihat engkau menjadi saudara di dalam jemaat, benar-benar menjadi saudara dan saudari. Mereka sedang memperhatikan untuk melihat kita dapat melihat mata dengan mata, atau mereka dapat memperhatikan untuk melihat apakah kita ada persatuan ya, persatuan. Terus dibilang, nah saudara-saudara, janganlah kita biarkan mereka menyaksikan dengan sia-sia. Saudara-saudara, di universe ini, di alam semesta ini ada planet-planet lain yang memiliki penduduk atau ya dia punya penghuni yang tidak jatuh dalam dosa. Dan mereka semua sedang memperhatikan kita. Bagaimana, dan dibilang ini bumi kita menjadi pelajaran untuk mereka kan. Tentang kasih Allah. Mereka mau lihat bagaimana kita punya persaudaraan satu dengan yang lain. Mereka ingin lihat bagaimana kita bersatu, saudara-saudara. Tidak ada perselisihan antara satu yang lain. Alam semesta sedang menyaksikan atau rindu untuk melihat bagaimana apa kita mau bersatu, tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Terus dibilang, jangan biarkan mereka memperhatikan atau menyaksikan kita dengan sia-sia. Kalau kita tidak ada persatuan, mereka menyaksikan kita dengan sia-sia. Tapi kita yakin ya, saudara-saudara, ini apa yang firman Tuhan katakan tentang persatuan ini, tentang kecurangan Roh Kudus ini, tentang ujian akhir ini akan benar-benar terjadi. Akan benar-benar terjadi. Akan ada persatuan antara apa? Jemaat, antara satu dan yang lain. Antara saudara dan saya akan ada persatuan. Tidak akan ada perselisihan. Akan ada itu, saudara-saudara. Akan ada itu. Dan ini, universe ini tidak akan melihat dengan sia-sia ya, atau menyaksikan dengan sia-sia yang terjadi di bumi kita ini. Luar biasa. Saudara-saudara, kita sedang dilihat ya oleh alam semesta. Apakah kita akan bersatu atau tidak. Oke, sampai di sini saudara-saudara mungkin ada yang mau tambahkan? Ini Bible study ya. Silakan, silakan. Ya, Li. Jadi berbicara mengenai persatuan, ini sayang, sayang sekali ya di gereja kita itu banyak sekali doktrin-doktrin yang masuk sampai bukan terjadi persatuan, bukannya terjadi bagaimana untuk em, membereskan satu dengan yang lain, bagaimana untuk em, datang untuk pengampunan dosa begitu. Tapi yang terjadi dengan doktrin-doktrin yang masuk di gereja malah membuat pecah gitu. Ya kan?
Dan kalau pecah itu yang tadi yang sudah dibaca itu, saya sudah punya doktrin yang lain, kamu punya doktrin yang lain. Saya percaya Godhead, saya percaya Advent Babylon, saya percaya ini, saya percaya ini. Jadi di golongan Advent itu pun sudah beberapa kepercayaan dan membuat di gereja kita itu tidak bersatu lagi gitu. Jadi dan dengan doktrin-doktrin yang berbeda itu malah bukan ada roh kerendahan hati di situ, malah saya lihat sendiri malah judge gitu. Oh, Iya, kalau kamu nggak percaya doktrin itu, ini kamu nggak selamat gitu. Kalau kamu nggak percaya doktrin ini, kamu menganut doktrin Katolik gitu. Padahal di dalam pekabaran malaikat ketiga itu sendiri nggak ada doktrin-doktrin seperti itu yang dibilang. Malah doktrin yang dibilang doktrin Katolik itu yang pembenaran oleh iman ya. Jadi tidak ada doktrin-doktrin yang lain yang dibilang di situ gitu di dalam pekabaran malaikat ketiga yang kita lihat di gereja yang sedang terjadi. Jadi saya melihat bagaimana kita lihat sendiri ya bagaimana setan mau mengacaukan kita punya gereja dan menimbulkan roh perpecahan, perdebatan, perselisihan. Dan kalau kita lihat sudah begitu, siapa yang mau merendahkan diri? Semua menganggap dirinya benar, orang lain salah gitu. Ini kalau nggak percaya ini nggak masuk surga. Ini sudah begitu akhirnya. Jadi, nah itu yang terjadi. Cuman um, kita tahu nubuatan semua itu akan terjadi, di mana ada umat-umat Tuhan yang akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan terus terang saya nggak mau lihat ya hal-hal di luar yang apa yang terjadi. Oh, mereka doktrin ini, doktrin itu. Karena kalau saya lihat begitu, malah kita akan merasa kita benar, mereka itu salah gitu. Jadi kita nggak mau melihat seperti itu. Yang kita perlu lakukan adalah contoh ya, kita pribadi dulu pernah berada dalam situasi seperti itu. Susah sekali untuk keluar dalam satu kelompok yang sudah keluar dari gereja, terus didoktrinasi, susah susah untuk keluar dari kelompok seperti itu gitu. Dan saya yakin dan percaya kenapa kita kembali lagi itu semua karena kuasa doa. Saya nggak tahu siapa yang berdoa kepada saya, tapi saya tahu pasti saya punya orang tua berdoa kepada saya, mungkin saya punya keluarga, dan Tuhan akan menggunakan banyak hal, banyak cara untuk membawa kita ke jalan yang benar, asal kita benar-benar sungguh-sungguh dan rendah hati mengikuti Tuhan gitu. Itu dia punya kunci gitu. Dan benar-benar mau mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan akan tuntun. Dalam pengalaman kita pribadi juga seperti itu gitu. Nggak ada orang yang menuntut kita sendiri untuk keluar dan kembali ke gereja. Itu semua Tuhan yang tuntun step by step gitu ya. Jadi dalam pengalaman kita punya kehidupan sehari-hari pun, kalau ada perbedaan misalnya dengan saudara-saudara kita harus benar-benar memang roh kerendahan hati, dan semua doktrin-doktrin di luar pun yang orang-orang kasih yang bikin perpecahan, kita in the past coba untuk mengerti dan untuk melihat kebenarannya itu di mana gitu ya. Tapi apalagi doktrin yang mengenai Godhead itu, semakin kita belajar, kita punya kepala lebih kayak lebih nah, karena kita mau mencoba memahami Tuhan gitu, memahami oh ini Roh Kudus ini apa gitu. Maksudnya bukannya kita mau mempelajari bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk membuat kita rendah hati, tapi mau mempelajari Roh Kudus itu seperti apa? Apakah dia itu Tuhan Yesus ke? Apa dia itu rohnya? Atau Tuhan itu kita nggak bisa explain, atau kita nggak bisa menerangkan Tuhan. Tuhan itu pencipta, saya hasil ciptaan gitu. Bagaimana saya mau explain, mau menerangkan seorang pencipta itu, nggak bisa, kita punya pikiran nggak sanggup untuk menerang, karena Tuhan itu roh, kita ini daging, saya nggak bisa mau explain roh itu gimana gitu. Jadi dan kita lihat itu yang membuat perdebatan salah satu, dan susah sekali ya kalau udah seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita doakan gitu, kita doakan diri kita sendiri untuk Tuhan turun dalam kebenaran,
kita doakan saudara-saudara kita untuk Tuhan juga tuntun dalam kebenaran gitu, karena Tuhan juga mati untuk mereka gitu. Ya, Tuhan mencintai mereka. Tuhan juga sedih kalau ada orang yang hilang. Tuhan sedih saya hilang, Tuhan sedih mereka hilang gitu. Jadi memang betul-betul ada roh kerendah hati. Kalau perdebatan tidak memenangkan orang-orang, nggak usah berdebat. Kasih yang akan memenangkan. iya, Love gonna win the soul gitu. Kita mencintai orang yang membenci kita mencintai orang yang berbeda pendapat, kasih Kristus yang kita tunjukkan gitu. Karena Kristus untuk memenangkan kita juga, kasih Kristus memenangkan saya gitu. Untuk menangkan orang lain, kasih Kristus. Kalau kalau dia nggak mau, kalau nggak dia nggak mau menganggap diri benar atau nggak berperdebatan, dia nggak mau menerima apa yang kita bilang, udah there is no point untuk kita mau berdebat. Doakan orang itu, kasih orang itu gitu. Karena makanya itu kan, jadi itulah cara untuk memenangkan orang lain dalam untuk kembali kepada Kristus, dan akan ada roh persatuan gitu. Karena kalau kita tidak ada roh kasih, nggak akan bisa ada roh persatuan. Jadi mau di dalam keluarga, mau di dalam gereja, mau dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, biarlah roh kerendahan hati kita selalu ada, dan kasih sayang itu selalu ada, karena selalu love always win ya. Perdebatan, pemaksaan, merasa diri benar itu nggak akan memenangkan jiwa, nggak ada itu akan menjauhkan orang dari Tuhan. Tapi roh kerendahan hati dan persatuan, roh kerendahan hati dan kasih sayang itu akan memenangkan jiwa-jiwa. Dan kalau kita punya teman, saudara, kakak, adik, orang tua, apa semua yang masih berbeda pendapat dengan kita, biarlah roh Kristus yang menguasai kita untuk mendoakan orang itu, memenangkan orang itu, dan Tuhan pasti ya akan mendengar doa-doa kita. Saya pribadi, Tuhan pasti mendengar doa-doa siapapun yang berdoa untuk saya, kita nggak tahu, dan I know for sure people pray for me, dan itulah yang membuat kita juga kembali kepada ke gereja, atau kembali lagi di mana, di tempat yang Tuhan inginkan saya berada gitu. Oke, Li, thank you. ya. Makasih untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara. Jadi betul ya, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan beda pendapat ya. Perbedaan di antara umat-umat Tuhan adalah berkumpul dengan rendah hati untuk menyelesaikan, berdoa dengan sungguh-sungguh minta Tuhan untuk menyelesaikan ini, perbedaan ini. Dan Tuhan, tentunya Tuhan rindu ya untuk, karena dia mau kita mengalami kecurahan Roh Kudus, dia rindu untuk apa? Memberikan suatu pemahaman yang benar antara kita. Memiliki satu hati dan satu pikiran ya. One heart and one mind. Terus kita lanjut ya, dibilang, ketika engkau mengingat doa Kristus agar murid-muridnya boleh menjadi satu sama seperti dia adalah satu dengan Bapa, tidakkah engkau melihat betapa sungguh-sungguhnya seluruh surga memperhatikan roh yang engkau nyatakan terhadap satu sama lain? Aduh, saudara-saudara, coba kita ingat ya doa Kristus supaya murid-muridnya boleh menjadi satu seperti dia dan dia seperti Kristus sama dengan Bapa. Dibilang seluruh surga memperhatikan roh itu ya. Dan ini yang surga juga melihat roh yang kita nyatakan terhadap satu yang lain. Apakah ini dia mau kita ada persatuan atau tidak ya? Terus dibilang, apakah mereka yang mengaku diselamatkan oleh kebenaran Kristus sedang mencari dengan segenap kemampuan yang dipercayakan kepada mereka untuk menjawab doa juru selamat? Doa juru selamat adalah apa? Untuk satu sama dengan yang lain ya, atau sama seperti Bapa, atau murid-murid itu menjadi sama seperti dia. Itulah doa Kristus. Doa Kristus juga bagi kita sama, agar dia agar kita menjadi sama seperti dia. Terus dibilang, akankah mereka mendukakan Roh Kudus Allah dengan menuruti perasaan mereka sendiri yang tidak disucikan, berjuang untuk keunggulan, dan berdiri sejauh mungkin terpisah satu dengan yang lain? Jadi saudara-saudara, Roh Kudus akan didukakan bila kita apa? Menuruti perasaan kita, bila mana kita berjuang untuk
siapa yang paling hebat, untuk keunggulan. Dan kalau boleh kita punya jarak dengan dia terpisah jauh ya. Saya mau lebih hebat dari dia. Saya mau duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Kristus. Yang lain tidak duduk. Mereka cuma di jauh di sana. Mau lebih hebat ya, mau lebih unggul satu dengan yang lain. Itu mendukakan Roh Kudus ya. Kalau kita menuruti perasaan kita yang seperti itu. Terus dibilang jam-jam yang hikmat dan penting yang memisahkan kita dari penghakiman tidak boleh digunakan untuk berseteru melawan sesama orang percaya. Dibilang jam-jam hikmat ini jam-jam penting ya saudara-saudara. Yang ini yang dia punya jarak antara kita dengan penghakiman. Ini jarak, ini hitungan jam ya saudara-saudara. Kita dengan penghakiman itu jangan digunakan untuk berseteru dengan orang percaya. Jangan digunakan untuk berselisih dengan sesama kita ya. Atau sesama kita sebagai umat Advent. Jangan berselisih jam-jam yang hikmat ini. Jam-jam hikmat ini. Terus dibilang, saudara-saudari, saudara-saudara, apa urusan kita untuk saling menfitnah dan berperang satu sama yang lain? Iblis sedang berperang melawan saudara-saudara kita. Maka kita biarkan itu untuk dia. Mari kita mengasihi saudara-saudara kita. Jadi, tidak ada urusan kita untuk berselisih satu dengan yang lain. Itu iblis pembagian. Iblis sedang berperang melawan saudara-saudara kita. Sedang berperang melawan kita. Makanya biarkan iblis jo yang apa? Iblis saja yang berselisih dengan saudara-saudara kita. Jangan kita. Kita ini mengasihi saudara-saudara kita. Hanya iblis yang berperang melawan mereka. Jangan sama kita seperti iblis yang apa? Berperang dengan dia atau dengan saudara-saudara kita atau dengan berseteru dengan saudara-saudara kita. Terus dibilang, mari kita berdiri di pihak saudara-saudara kita. Bahkan ketika seorang Advent hari ketujuh menyerang salah satu saudara kita, mari kita membelanya. Mari kita membelanya dalam takut akan Allah. Reputasi saudara saya penting bagi saya. Karena jika seseorang menyerang reputasi saudara saya kepada saya, ia juga akan menyerang reputasi saya kepada saudara saya. Jika saya mendengarkan cerita-cerita dan semua hal semacam itu tentang saudara-saudara saya, lalu mengapa orang lain tidak boleh mendengarkannya tentang saya? Jadi saudara-saudara, dibilang kalau misalnya ada orang lain yang menceritakan keburukan saudara saya kepada saya, kita harus apa? Kita harus melawan itu karena kalau dia ceritakan keburukan saudara-saudara saya kepada saya, kemungkinan juga keburukan saya akan dia apa? Ceritakan kepada saudara-saudara saya. Seperti itu. Terus dibilang, tidak saudara-saudara, kita harus menjaga reputasi saudara-saudara kita. Mari kita berdiri bersama-sama untuk saudara-saudara kita. Kita berhak menegur pembawa cerita yang datang kepada engkau dan saya dan ingin menceritakan ini, itu, atau yang lain tentang saudara-saudara kita. Kita berhak menegurnya sebagai roh setan karena memang itulah adanya. Waduh, saudara-saudara. Kalau ada orang yang mau menceritakan keburukan saudara-saudara kita kepada kita, kita harus tegur dia. Karena dia itu membawa roh setan. Bisa aja berikut saya yang diceritakan kepada saudara-saudara yang lain kan. Jadi kalau ada orang seperti itu yang menceritakan keburukan orang lain, kita harus apa? Tegur dia. Dia bilang kita berhak menegurnya sebagai roh setan karena memang itulah adanya. Karena betul itu roh setan yang membawa untuk menjelekan-jelekan saudara-saudara yang lain. Terus dibilang jam-jam yang hikmat dan penting. Terus dibilang penting apa? Hari-hari atau tahun-tahun? Tidak saudara. Jam-jam yang hikmat dan penting. Hari-hari ini telah berlalu. Kita sedang berada di jam-jam itu dan tidak akan lama lagi jika bahkan bukan sekarang jam-jam itu akan habis dan menit-menit akan mulai berlalu. Saudara-saudara, ini kalau kita baca yang kuning ini dibilang jam-jam yang hikmat dan penting yang memisahkan kita dari penghakiman tidak boleh digunakan berseteru melawan sesama orang percaya. Ini jam-jam hikmat, saudara-saudara, bukan tahun-tahun hikmat. Bukan bulan-bulan hikmat, bukan hari-hari hikmat yang penting, yang memisahkan kita dari penghakiman. Bukan hari-hari, bukan tahun-tahun. Tapi dibilang apa? Jam-jam. Jadi yang memisahkan kita dengan penghakiman bukan tahun, bukan bulan, bukan hari, tapi jam-jam.
Dan jam-jam itu tidak boleh digunakan untuk berseteru melawan sesama kita atau melawan saudara-saudara kita. Bila ada orang-orang lain yang membawa sesuatu yang buruk tentang saudara-saudara kita, kita tegur orang itu karena dia membawa roh setan. Saudara-saudara, jangan biarkan jam-jam ini berlalu atau menit-menit mulai berlalu dengan saling apa? Saling menyalahkan satu dengan yang lain atau berselisih dengan yang lain. Aduh, luar biasa. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini? Ini luar biasa ya saudara-saudara. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Jam-jam yang hikmat dan penting yang memisahkan kita dari penghakiman tidak boleh digunakan untuk berperang melawan sesama orang percaya. Itu adalah pekerjaan setan. Ia memulainya di surga dan sejak kejatuhannya ia terus melakukannya dengan semangat yang tak berkurang. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, berhati-hatilah supaya jangan kamu saling membinasakan. Janganlah ada di antara kamu yang memiliki hati jahat yang penuh dengan ketidakpercayaan. Waktunya telah tiba ketika seruan dari penjaga yang setia harus terdengar memanggil kepada penjaga yang lain. Apakah kabar malam ini? Untuk dijawab, pagi akan datang, tetapi malam juga. Yesaya 1 ayat 12. Jawabannya bukanlah saya tidak tahu bagaimana keadaan malam ini. Jawabannya bukan, ya saya pikir engkau terlalu jauh ke depan. Saya pikir engkau terlalu cepat. Saya pikir engkau terlalu keras. Itu bukanlah jawaban yang dikehendaki. Ketika ada panggilan pengawal atau penjaga atau watchman, bagaimana keadaan malam ini? Satu-satunya jawaban yang akan diterima adalah, terima Allah adalah, pagi akan datang, tetapi juga malam. Maka marilah kita bersiap untuk itu. Jadi saudara-saudara, jam-jam penghakiman sudah sangat dekat. Ketika ada yang bertanya, apa kabar malam ini? Katanya dibilang ya. Jangan bilang ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu terlalu jauh ke depan. Ini ada perselisihan ya. Tetapi ketika ada tanya, apa kabar malam ini? Dibilang, pagi akan datang, tetapi malam juga. Ini ini adalah jawabannya apa? Tuhan kehendaki. Terus dibilang, bukankah baik bagi kita masing-masing untuk memeriksa dengan seksama keadaan kita sendiri di hadapan Allah dalam terang firman-Nya yang kudus dan melihat bahaya khusus kita sendiri? Jadi saudara-saudara, jam-jam hikmat ini yang sangat sedikit yang sudah sebentar lagi akan berakhir, harusnya kita gunakan untuk apa? Memeriksa dengan sesama keadaan kita sendiri di hadapan Allah. Apakah ada sesuatu yang belum kita selesaikan? Apakah ada apakah kita sudah benar di hadapan Allah? Terus dibilang, bukan untuk melihat betapa baiknya kita, bukan untuk melihat betapa jauh lebih baiknya kita daripada saudara-saudara kita, melainkan untuk melihat bahaya khusus kita sendiri. Apa bahaya saya? Itulah yang cukup untuk saya lihat. Untuk berjaga-jaga terhadap kejahatan saya sendiri dan bukan mengawasi kejahatan orang lain. Saudara-saudara, inilah jam-jam yang harus kita lihat, yang harus kita gunakan. Waktu yang sangat sedikit untuk melihat diri sendiri ya. Apakah saya sudah benar atau belum? Bukan melihat orang lain. Untuk melihat atau mengawasi kejahatan orang lain. Oh, dia sudah bikin ini. Dia sudah korupsi ini. Dia sudah bikin ini. Dan saya mulai menuduh dia, menyalahkan dia, dan merasa lebih baik dari orang lain itu. Jam-jam sudah sangat dekat, dan kita masih melakukan itu. Mungkin saja orang itu yang selamat, kita yang hilang, ya saudara-saudara. Kita terlalu sibuk dengan orang lain, tetapi diri kita ini, kita tidak lihat bahaya yang ada dalam diri kita. Ini ada cerita ya, ini bukan cerita. Pengalaman ini anak saya dua, yang tua dan yang adiknya, yang laki-laki dan perempuan. Ini kalau mau berdoa, ini kakak ini cuman suka lihat dia punya adik tutup mata atau tidak. Dia selalu lapor. Ini adik tidak tutup mata. Dia berdoa tidak tutup mata.
Selalu berdoa, dia fokusnya mau lihat apakah dia punya adik tutup mata atau tidak. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia ini buka mata ya ini. Dia mau bilang eh, adik tutup mata, tidak tutup mata, padahal dia juga buka mata. Ini dia fokus kepada adiknya, bukan dirinya ini tutup mata atau tidak. Kayak ini harus apa? Ini fokus diri sendiri dulu. Ini apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah tutup mata? Bukan melihat orang lain sudah tutup mata atau tidak ya. Ini seperti itu ya saudara-saudara. Kita sering melihat seperti itu. Kita melihat kita lebih baik dari orang lain. Saudara-saudara kita melakukan ini, melakukan itu. Dan kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya juga sama seperti mereka. Sama seperti anak saya itu. Dua-dua tidak tutup mata, tetapi menyalahkan satu dengan yang lain. Mengawasi orang lain. Seperti itu, saudara-saudara. Makanya ini dibilang bukan tahun, bukan bulan, bukan hari, tetapi jam-jam ini. Sangat berarti sudah sangat dekat dengan penghakiman. Jadi persiapanlah hati kita ya. Hati kita apakah sudah benar di hadapan Allah atau belum. Saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini ada Tante Kori, ada Kak Acil, ada Wasti, ada Bapak Miki. Kira-kira kalau ada tambahan atau pertanyaan silakan ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Ya, Ini halo, Li. oh ya, silakan Tante Hmm, Kori. Silakan, silakan. Ini bukan tambahan, tapi eh cuma meminta didoakan. eh Ya, pengalaman, ya, orang tahu kita punya kakak, ada Iya, sama-sama sering dia di sini dan iya, kalau Bible study kadang-kadang kita sudah iya. suara sana, suara sini. Saya pakai earphone, tapi kadang-kadang masuk juga. Ah, dan ada beberapa waktu lalu dia menangis karena dia kirim apa ke saya, ya, tapi enggak saya buka kadang-kadang, dan dia bilang, Kori, kamu belajar mesti fokus, dan memang benar-benar. Tapi ya, dan orang punya cara masing-masing belajar, jadi sudahlah, masing-masing saja. Nah, dia nangis, kita mau orang selamat sama-sama gitu. Eh jadi kadang-kadang orang mau tentu bagaimana ya. Tapi sama Den Joy bilang tadi, Ali juga sampaikan ini, orang mesti, tapi tolonglah doakan, orang mesti jangan sampai mau berdebat atau bagaimana ya. Iya. Cuman yang masalahnya ini, dia maksud dia di sini Bible study supaya didengar. So kasih earphone, tapi dia bilang sakit tuh telinga kalau pakai itu. Terus ini ada saudara dari Amerika kasih kacamata yang sekalian so dengan itu ya. Jadi enggak nempel di telinga, sudah dengan uh, earphone juga ya. Tapi dia, karena dia bilang memang dia mau kasih. Nah, kemarin Bible study sama-sama. Uh, nah itu jadi peperangan, dia nggak boleh kan berdebat, nggak boleh mesti cari damai. Jadi Iya, ini betul. ada satu pergumulan. Mohon didoakan saja. Karena Iya, ini betul, mereka betul. lagi sonder lagi ada Iya. persiapan pasca katanya. Oh, Jadi tapi dia barusan telepon, ada pelajaran yang dia mau kasih, tolong dibuka. Jadi ini dia pelajaran ini bikin apa ya, di hati ini ada pergumulan, iya, tapi cuma bisa mohon didoakan saja ya. Didoakan supaya ada damai, betul. ada pengampunan, dan tidak ada perselisihan. Terima Ya. kasih. Terima kasih Tante Kori. Ya, betul ya. Jadi yang harus kita tahu juga ya, ini mungkin eh, kakak Tante Kori juga itu mungkin memiliki niat yang baik ya supaya Tante Kori bisa dapat firman Tuhan, bisa diselamatkan. Tapi mungkin itu pikirannya ya sudah Tante Kori. Jadi makanya ini ini yang paling sulit ya, masih sulit untuk Iya. bagaimana menyatakan bahwa pandangan orang lain sudah seperti itu yang paling sulit. Makanya ini betul yang Tante Kori bilang ya, kita harus bawakan dalam doa. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati ya, memberikan pengertian Iya. ya Tuhan.
Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita doakan. Ada waktunya, Tante Kori, ada waktunya. Ada waktu Iya, Tuhan akan bukakan itu semua yang mana yang benar. Kita serahkan semuanya bagi Tuhan, pada Tuhan. iya, iya, iya. Makasih. Ya, terima kasih Tante Kori. Mungkin ada lagi, saudara-saudara. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini sedikit lagi kita akan selesaikan. Dia bilang begini, ya. Allah tidak memisahkan diri daripada umatnya, tetapi umatnya memisahkan diri mereka sendiri dari Allah melalui jalan hidup mereka. Dan saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar di hadapan Allah selain daripada memelihara kecemburuan dan kebencian terhadap saudara-saudara, serta mengerahkan senjata peperangan melawan mereka. Dibilang ya, ini saudara-saudara, Tuhan tidak memisahkan diri dengan umatnya, tetapi umatnya lah yang memisahkan diri. Dan apa yang memisahkan diri umatnya dengan Tuhan adalah, dibilang, dari memelihara kecemburuan dan kebencian terhadap saudara-saudara, serta mengerahkan senjata peperangan melawan mereka. Inilah yang memisahkan diri umat Tuhan dengan apa? Dengan Tuhan sendiri, karena memelihara apa? Kecemburuan dan kebencian terhadap saudara-saudaranya. Terus dibilang, bagaimana mungkin ada dosa yang lebih besar dari itu? Bukankah itu adalah tindakan setan sendiri? Dibilang, saya arahkan pandangan saudara-saudara ke Kalvari. Saya bertanya kepada Anda, berapakah harga seseorang manusia? Harganya adalah anak tunggal Allah yang tak terbatas. Itulah harga dari semua harta surgawi. Saudara-saudara, ini kutipan Ellen White yang dulu sering kita baca ya, saudara-saudara. Dibilang, berapa itu harga seorang manusia? Dibilang, harganya adalah Yesus Kristus yang tersalib. Yesus Kristus anak tunggal dari Allah yang tak terbatas. Itulah harga dari semua harta manusia. Dibilang, itulah harga seorang manusia. Lalu mungkinkah Anda dan saya menganggap remeh seseorang yang Allah hargai sedemikian rupa? Seseorang yang untuknya Allah telah memberikan semua harta alam semesta? Dapatkah saya menganggap dia rendah, meniadakan nilainya, dan memperlakukannya seakan-akan tidak berharga? Tidak, tentu tidak. Ia bernilai sebesar apa yang Allah bayar untuknya. Itulah yang Allah bayar untuk Anda. Apakah saya akan menganggap Anda kecil, hina, dan murah? Tidak, tentu saja tidak. Saya memohon kasih karunia dari Allah, supaya saya dapat menghargai Anda setara dengan harga yang telah dibayarkan untuk Anda. Dan saya tidak akan membiarkan orang-orang Advent hari ketujuh pun sekalipun merendahkan nilai Anda dalam pemandangan saya. Saya tidak akan melakukannya. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin saya lakukan itu jika saya mengasihi Kristus yang telah membayar harga itu? Saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah kasih Kristus di dalam hati kita. Dan dengan demikian, kita akan mengasihi semua orang yang Dia kasihi, sama seperti Ia telah mengasihi mereka sejak semula. Saudara-saudara, ini atau Jones mengambil kutipan dari uh, Ellen White dari Renubuat tentang berapa nilai satu orang, berapa nilai seseorang. Harga seseorang itu adalah harga Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kita tidak boleh meremehkan satu orang pun ya di dunia ini, menganggap dia rendah, menganggap dia hina, karena nilai dia adalah kematian Yesus di kayu salib. Nilai dia adalah sama seperti nilai saudara dan saya, di mana Yesus membayar kita dan saudara yang lain itu di kayu salib. Jadi jangan kita apa? Menganggap rendah, menganggap hina orang lain. Mungkin ada orang lain yang sangat menjengkelkan saudara-saudara. Dan kebanyakan, dan kalau mau lihat secara manusia, wajar dia direndahkan, wajar dia dikucilkan. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat, setiap orang itu sudah dibayar lunas oleh darah Kristus di kayu salib. Dia dan saya adalah, dia, saudara, saudara dan dia atau saudara dan saya adalah sama di hadapan Allah. Sudah dibayar di atas kayu salib dengan darah Kristus yang mahal, yang setara dengan dunia ini, yang setara dengan alam semesta. Dan itu sudah dibayar lunas. Dibilang, saudara-saudara,
Yang dibutuhkan adalah kasih Kristus dalam hati kita. Dengan demikian kita akan mengasihi semua orang yang Dia kasihi, sama seperti Ia telah mengasihi mereka sejak semula. Kristus mengasihi kita semua, saudara-saudara. Dia mengasihi kita semua, dan begitu juga kita harus mengasihi semua orang. Siapapun itu ya, siapapun itu. Siapapun itu. Karena mereka juga sudah apa? Ditebus oleh darah Kristus. Nilai semua orang sangat berharga di pemandangan Kristus. Jadi tidak mungkin Kristus mau seseorang untuk binasa. Bila ada pengumpulan, bila ada orang itu yang mungkin saat ini salah tentang pemahaman tentang kebenaran, yang kita tahu salah tentang pemahaman kebenaran, doakanlah dia. Karena Kristus pun mencintai dia, mengasihi dia, dan Kristus tidak akan membiarkan dia untuk binasa. Kalau kita mengasihi saudara kita, Kristus pun lebih mengasihi dia. Dan dia akan melakukan segala cara untuk orang itu bisa diselamatkan. Dan doa kita yang pasti akan didengarkan oleh Tuhan adalah bagaimana doa kita untuk saudara-saudara kita atau keselamatan saudara-saudara kita. Pasti Tuhan akan jawab itu, saudara-saudara. Apakah segera dijawab? Apakah akan ada waktu yang tepat? Yang pasti itu akan dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini pelajaran kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa. Oke, kalau sudah tidak ada saudara-saudara, pelajaran kita sampai di sini, biarlah ini saudara-saudara pelajaran ini mendapatkan tempat di hati kita ya saudara-saudara. Bagaimana untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita singkirkan semua perbedaan, dan kita harus tahu berapa nilai dari seseorang manusia itu seperti apa. Sehingga kita lebih bisa menghargai orang lain. Dan bagaimana kita fokus akan kesalahan kita atau bahaya kita atau dosa kita daripada dosa orang lain. Kita selesaikan masalah kita dengan Tuhan, bukan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Inilah pekabaran malaikat yang ketiga, saudara-saudara. Inilah pekabaran malaikat yang ketiga. Adalah persatuan dan kesatuan di dalam jemaat. Biarlah pelajaran ini menjadi bagian kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara-saudara. Pelajaran kita sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa.